Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rejeki, calon guru penggerak angkatan 11, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang para penggerak dunia. Hari ini kita akan memulai petualangan yang menakjubkan ke dalam aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Bersiaplah untuk terpesona dan terinspirasi oleh semua yang akan kita temukan bersama. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu fasilitator pemandu saya. Beliau bernama Pak Udin. Mari belajar lebih lanjut tentang bagaimana menumbuhkan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Pada video kali ini, saya akan banyak berbagi tentang latar belakang masalah, tujuan segitiga restitusi, dan tolak ukurnya. Kemudian penerapan segitiga restitusi dan diseminasi praktik baiknya. Latar belakang segitiga restitusi kali ini yaitu siswa taman kanak-kanak berada pada tahap perkembangan, di mana mereka masih sangat bergantung pada bimbingan dan dukungan dari orang tua. Mereka mungkin belum sepenuhnya mandiri dan melakukan tugas-tugas sehari-hari dan memerlukan bantuan untuk membuat keputusan serta menyelesaikan masalahnya. Mereka mungkin membutuhkan arahan dan pengarahan terus-menerus dalam menavigasi lingkungan mereka, baik itu di sekolah, di rumah, atau dalam berinteraksi sosial dengan teman sebayanya. Seringkali mereka memiliki masalah dengan teman sebayanya atau saudara-saudarinya. Maka, segitiga restitusi ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, mengembalikannya pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan lebih kuat. Selanjutnya, tujuan segitiga restitusi ini yaitu menumbuhkan disiplin positif dan nilai saling menyayangi dengan menerapkan segitiga restitusi. Tolak ukurnya yaitu tumbuhnya disiplin positif pada diri anak. Penerapan segitiga restitusi dengan nilai saling menyayangi dan penerapan posisi kontrol guru sebagai manajer. Untuk lini masa tindakannya bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, saya menyusun perencanaan aksi nyata pada hari Senin 20 Mei 2024. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan kepala sekolah pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kemudian, pelaksanaan segitiga restitusi yaitu pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Dan berbagi praktik baik dilaksanakan secara daring seluruh guru di SD Negeri Kalasan 1 yang berjumlah 24 pada tanggal 31 Mei 2024.
Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama praktik segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Main yuk. Main apa? Kenapa kita ajak Amsa dulu? Main bola umpet yuk. Ikut ya. Gak usah. Lah kenapa? Soalnya kamu tadi jahat. Jangan. Enggak, Kak. Tapi mama gak mau ngajak main. Beneran. Kenapa? Kenapa? Mama gak mau ngajak main. Peluk mama dulu. Kita ke rumah sebelah ya. Iya. Sudah. Sudah ya. Mas Habsi, coba ceritakan apa yang terjadi. Aku gak salah. Tapi Nana yang jahat. Mas Habsi, Apa? salah itu nggak apa-apa. Mama dulu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari salah, ya? Oke. Tadi Mas Habsi ngapain? Aku mukul adik. Oh, tadi Mas Habsi mukul adik. Baik, sekarang Mama mau tanya. Mas Habsi pasti mukul adik kan ada alasannya. Apa alasannya Mas Habsi mukul adik? Soalnya adik nggak mau tak ajak main. Mas Habsi, tadi mukulnya keras enggak? Enggak. Oh, alhamdulillah Mas Habsi mukulnya nggak keras ya. Untung saja. Nah, sekarang coba kita pikirkan terlebih dahulu. Mas Habsi, boleh enggak melanggar enggak kalau memukul adik itu? Enggak. Melanggar. Harusnya bagaimana Mas Habsi? Tidak mungkin. Iya. Kenapa kita nggak boleh mukul adik? Karena kita sayang dengan adik. Pinter. Baik Mas Habsi. Sekarang Mas Habsi sudah tahu bahwa kita harus sayang sama adik. Tidak boleh memukul adik. Baik. Sekarang Mama mau tanya. Apa yang akan Habsi lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kesalahan memukul adik. Minta maaf. Oh, pinter. Apakah setelah ini Mas Habsi mau meminta maaf kepada adik? Iya. Baik, Mama temenin ya untuk minta maaf sama adik ya. Oke. Oke, peluk dulu. Ya, aku minta maaf ya. Terima kasih. Kawan-kawan, bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan segitiga restitusi yang baru saja dilakukan? Semoga menginspirasi ya. Selanjutnya, mari kita dengarkan apa kata mereka.
Mas Habsi, bagaimana perasaan Mas Habsi ketika praktek menyelesaikan kasus dengan segitiga restitusi kayak tadi? Senang karena mama gak marah-marah. Baik. Nah, kemudian bagaimana atau apa harapannya Mas Habsi ketika besok ada kasus lagi pengen diselesaikan seperti apa? Ya diselesaikan kayak tadi. Dengan segitiga restitusi ya. Oke. Seperti yang saya jelaskan di awal video, saya juga akan menjelaskan, saya juga akan berbagi tentang kegiatan diseminasi budaya positif yang dilakukan di SD Negeri Kalasan 1. Yuk saksikan dengan baik. Kegiatan ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, tepatnya pukul 18.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Pesertanya terdiri dari kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik yang semuanya berjumlah 24 peserta SD Negeri Kalasan 1. Kegiatan ini dilakukan dengan moda daring atau webinar. Selanjutnya, rangkaian kegiatannya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dibuka oleh MC dari SD Negeri Kalasan 1, yaitu Bapak Wahyu. Yang kedua, sambutan. Sambutan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalasan 1, Ibu Yani. Kemudian, kegiatan inti disampaikan oleh saya sendiri, Sri Rezeki. Terakhir, kegiatan refleksi atau penutup dilakukan oleh Ibu Erviana Pramitasari dan ditutup oleh MC Bapak Wahyu. Mari kita saksikan lebih lengkapnya. Monggo Pak Wahyu dimulai. Terima kasih Bu Sri. Selamat malam Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Kalasan 1 yang hebat-hebat. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam ini berjumpa kembali di minggu terakhir hari Jumat tanggal 31, besok tanggal muda. Alhamdulillah. Semoga besok kita berbahagia semua. Berjumpa lagi tadi jam 2 sudah presensi pulang, ternyata malam hari kita berjumpa untuk belajar bersama. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Supriyati Handayani selaku Kepala SD Negeri Kalasan 1, yang kami hormati pemateri pada malam hari ini atau fasilitator Ibu Sri Rezeki. Terima kasih sudah mau membagikan ilmunya pada malam hari ini atau diseminasi, dan tentunya ibu-ibu sekalian dan juga Bapak Guru yang selalu semangat walaupun di akhir pekan tanggal 31 tetapi tetap semangat untuk mengikuti diseminasi pada malam hari ini. Mohon izin pada malam hari ini saya sebagai MC ataupun moderator untuk menyambung ataupun memandu acara pada malam hari ini. Malam hari ini kita berjumpa dalam acara diseminasi budaya positif yang tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita, fasilitator SD Negeri Kalasan 1, yaitu Ibu Sri Rezeki SPD. Sebelum kita memasuki acara inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk kita dan juga akan lancar tanpa halangan suatu. Monggo Bapak dan Ibu semuanya bersiap untuk berdoa. Monggo saya ikuti dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, semoga dengan kita membaca basmalah bersama-sama akan menambahkan manfaat dan juga kebermanfaatannya akan digunakan untuk suatu hari nanti. Oke. Langsung acara yang kedua adalah sambutan. Kami berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Dr. Anda Supriyati Handayani. Monggo dipersilakan.
Terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu Guru SD Negeri Kalasan 1 yang saya hormati, terutama Ibu Fasilitator, sekarang nyebutnya Ibu Fasilitator, Ibu Sri Rezeki Sarjana Pendidikan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robi atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita semua, hingga sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga dapat bertemu dalam acara diseminasi Buaya Positif yang nanti akan disampaikan atau pemateri dari fasilitator Ibu Sri Rezeki Sarjana Pendidikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, semoga kita tercatat sebagai umat beliau. Kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah kesempatan yang luar biasa, meskipun tidak terencana, tapi ini kesempatan yang luar biasa yang kita dapatkan. Kita akan belajar bersama untuk menerima materi tentang budaya positif yang nanti akan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam memberikan pembelajaran terhadap putra-putri kita di sekolah, juga putra-putri kita di rumah. Monggo nanti untuk disimak apa yang disampaikan oleh fasilitator, disimak, dicermati, dipahami, sehingga nanti kita bisa menerapkannya, bisa mengimplementasikan dalam kebijakan kita untuk membimbing mendidik anak-anak. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fasilitator, kepada ibu-ibu yang telah kita semua untuk belajar. Semoga saja ini menjadi amal jariah panjenengan dan nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Supriyatni Handayani telah memberikan sambutan dan tentunya memotivasi kami bersama gitu untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga kebermanfaatan yang akan disampaikan, ilmu budaya positif yang akan mungkin kita gunakan pada saat pembelajaran dan kemudian suatu hari nanti. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu semangat badan hari ini. Semangat. Semangat ya. Karena ada pemateri yang andal, pemateri yang selalu ceria, pemateri yang selalu memberikan semangat. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, marilah kita sambut. Monggo waktu kami berikan sepenuhnya digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat positif kepada kami. Kepada Ibu Sri Rezeki Sarjana Pendidikan kami. Terima kasih Pak Wahyu. Sebentar ya Bapak Ibu, saya cap ke ini dulu charger. Sudah, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bu Supriyatni Handayani, Bu Yani, terima kasih sekali waktunya. Yang pertama, saya diberi kesempatan untuk mendiseminasikan tentang materi budaya positif. Kemudian yang selanjutnya juga atas sambutannya, atas penyemangatnya bagi kami, sehingga apa yang kita lakukan di malam hari ini tentunya berguna untuk kita khususnya, dan juga untuk anak didik kita, untuk anak didik SD Negeri Kalasan 1. Alhamdulillah teman-teman semangat juga dalam mengikuti diseminasi ini meskipun malam-malam nggih. Pak Yul masih pakai seragam. Di mana Pak Zul? Mic-nya masih tertutup Pak Zul. Tadi masih di tempat TPA. Oke. Waduh, semangat Pak Zul. Baik, Bapak Ibu, supaya memeriahkan acara, silakan Bapak Ibu yang bisa on cam ya. Kita lakukan ice breaking sebentar. Ice breakingnya begini Bapak Ibu.
Jadi nanti Bapak Ibu silakan tutup mic, tidak boleh bicara nggih, tapi melakukan suatu aktivitas kemudian nanti ditebak. Contohnya ya Bapak Ibu ya, saya akan open mic, nanti silakan ditebak. Silakan ditebak Bapak Ibu. Saya tidak makan. Gimana yang lain? Saya Lebih tepatnya saya belum makan. Mulai dari kepala ya. Ayo siapa yang nebak? Siapa pekerjaan? Saya sedang makan. Belum. Bapak sedang makan. Yani tidak apa-apa ya Bu Yani. Nggak apa-apa. Iya. Bu Yani silakan gitu. Dan melakukan gerakan dari tebak teman-teman ya Ibu. Akan tebak. Nah, Apa? Saya dengar adzan. Mantap. Sekarang baru adzan Isya. nanti saja sambil bergantian ya Ibu, nggak apa-apa ya. Iya. Sekarang Bu Yani silakan dipilih salah satu teman kita Ibu untuk melanjutkan siapa yang challenge selanjutnya. Iya, Pak Anwar Sanusi. Wah, nggak ada. Pak Anwar kemana? Pak Anwar. Ada Pak Anwar. Monggo Pak Wahyu. Berkondisi enggak Pak Anwar? Oh enggak, kalau enggak ganti Pak Zul aja. Kalau Pak Anwar belum berkondisi Pak Zul, Pak monggo Pak Zul. Zul. Silakan buka kamera Pak Zul. Oh, siap. Apa jadi itu? Ulangi Pak Zul, kayaknya belum jelas ya. Iya, ini Ada yang bisa menebak Bapak Ibu? Kayaknya pakai semangat itu. Nurul. aktivitas dari tadi pagi sampai sekarang tetap semangat. Ah, semangat. Aduh, semangatnya. Luar biasa. Oke. Sekarang Pak Wahyu, coba Pak. Ya. Ayo Bapak tebak. Ibu, Bapak Ibu, ulangi Pak Wahyu. Pelan-pelan saya. Cinta. Semuanya. Saya cinta semuanya. Salah. Oh, salah. Saya Ulangi Pak. Ada yang bisa menebak Bapak Ibu? cintaku untuk semuanya. Cintaku untuk semuanya. Siapa Bu Ifut? Cintaku untuk semuanya bukannya. Salah. Saya suka semuanya. Salah. Oh, ininya apa ya? Tanda tangan. Apa Pak? Ambiar. Ambil. Ya. Bun, monggo kita rasakan. Baik, Bapak Cintaku Ibu. ambiar. Oh, cintaku ambiar. Bun, monggo diterasakan Rian. Nah, saya rasa cukup nggih Bapak Ibu. Mari kita masuk ke materi. Izinkan saya untuk berbagi layar.
Sudah tampak nggih Bapak Ibu? Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Nanti khususnya itu untuk segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, nanti mungkin saya akan banyak meminta interaksi dengan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat apabila diperlukan. Kemudian juga Bapak Ibu bisa memaksimalkan open mic ketika nanti kita akan melakukan interaksi-interaksi. Nah, Bapak Ibu, materi malam hari ini sebenarnya lumayan banyak sekali. Ini satu modul ya di belum nampak ya? Di tempat Bapak Ibu nampak belum? Sudah. Oh, sudah. Berarti mungkin masih kendala jaringan Bu Hartini? Ya. Jadi materi ini kami sampaikan kemarin itu 1 hari Bapak Ibu di SD Model. Ketika diseminasi di tingkat kabupaten kemarin. Namun akan saya percepat karena ini malam Sabtu ya. Mungkin teman-teman ada yang punya kegiatan di luar seperti itu. Nanti ketika saya presentasi, apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, nanti langsung open mic, langsung tanya saja nggih. Jadi tidak perlu menunggu di akhir karena nanti supaya interaksi di antara kita lebih menarik dan tidak terskip pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan seperti itu. Ada 5 materi Bapak Ibu. Yang pertama nanti tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan juga penghargaan. Kemudian ada keyakinan kelas saya skip karena nanti biar Bu Ervi bisa ya Bu. Besok Bu Ervi masih diseminasi lagi. Kemudian nanti kebutuhan dasar dan segitiga restitusi. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Untuk tujuan pembelajarannya jelas ya, Bapak Ibu diharapkan bisa mengetahui semua materi dan implementasinya dari tadi, semua materi yang tadi saya sampaikan. Jadi langsung saya skip aja. Bapak Ibu, saya minta 2 dari Bapak Ibu untuk mempraktekkan permainan kepalan tangan yang berisi berlian. Nah, di sini saya mau minta tolong yang pandai merayu itu adalah Bu Ervi. Siap Bu Ervi? Siap. Masih open. Mic-nya masih mati Bu. Oke. Nanti coba merayu siapa ya? Siapa Bu Ervi? Wifut. Itu saya suka merayu. Baik, berarti skenario-nya begini ya. Nanti Bu Ervi yang megang berlian, nanti Bu Ervi yang merayu, boleh dengan kekerasan, dan halus, sehingga Bu Ibu bisa membuka berlian. Ya? Baik, silakan Bu Ervi. Bu Ibu sudah siap belum itu Bu? Ya, siap Bu. Oke. Wifut bawa berlian ya? Bawa berlian di tangan ya? Bawa berlian di tangan ya? Enggak. Coba Bu, tangan satu kayak gini Bu. Jari satu gini, 2, 3. Mana Bu, nggak kelihatan? 4. 4 gini. Mana Bu, nggak kelihatan Bu? 5. Nah, tak tampani, wis kebuka beliannya sudah saya terima Bu. Kan udah tak lempar ke sini Bu, kan udah tak simpan. Pas ini kan simpan. Oh gitu. Ya, nyimpennya di mana Bu?
Ini kan tadi kan jatuh. Ambil sini Bu, tawakan. Oh ya, nyimpennya di mana Bu Ifut? Di hatimu. Loh, beneran ini mau tak pinjem bentar, nanti tak kembaliin. Tangan Iya, mau Bu. tak. Oke, saya pinjem bentar boleh ya Bu Ifut? Berliannya. Ya. Alhamdulillah berhasil Bu Sri, saya terima berlian dari Bu Ifut. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Bu Ibu dan Bu Ervi. Tadi Bu Ervi sudah mengambil berlian yang ada di tangannya Bu Ibu dengan cara apa tadi Bapak Ibu? Coba tuliskan di kolom chat. Apa yang membuat Bu Ervi bisa mengambil berlian di tangannya Bu Ibu? Coba tuliskan Bapak Ibu di kolom chat. Saat Bu Ifut membuka tangan, oke. Ada lagi? Diajak bermain dulu, baik. Ada lagi dengan bujukan dan rayuan, merayu dan memberi big, oke. Maut. Oke, baik. Rayuan maut Bu Hartini bisa memberikan pendapat ini? Nggih. Gimana Ya, menurut Bu Hartini apa yang membuat berlian di tangan Bu Ibu tadi berpindah tangan ke tangannya Bu Ervi? Pertama itu tadi Bu Ervi pakai jurus apa ya? Kayak mengkamuflase Bu Ifut. Oke. Dirayu-rayu dulu. Pertama diminta coba buka 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari. Akhirnya pertahanan Bu Ifut kan tinggal jentiknya tadi toh. Tapi setelah jentiknya itu lepas, akhirnya berliannya melorot tampani Bu Ervi. Ya, oke, baik bahasa Klaten jentiknya. Ya, kalau menurut Bu Hartini, hal apa yang sebenarnya mempengaruhi seseorang atau mempengaruhi Bu Ervi ya konteksnya tadi sehingga bisa mengambil yang dimiliki Bu Ifut? Apakah Bu Ifut tadi? Oke, sekarang kita tinjau dari sisi Bu Ifut ya. Nah, Bu Ifut, apa yang membuat Bu Ifut melepaskan berlian ya, sesuatu yang sangat berharga di tangan Bu Ifut? Menurut Bu Ifut apa? Karena saya merasa di apa ya, di kamuflase oleh Bu Ervi, jadinya seolah-olah saya itu diajak main, kemudian diberi diberi kesenangan, akhirnya saya bisa melepaskan berlian itu gitu. Sebenarnya kalau Bu Ifut sadar gitu ingin diberikan enggak Bu Ifut? Sebenarnya sadar sih, cuman karena saking pintarnya Bu Ervi mungkin ya, jadinya terbuang. Sangat, oke. Tadi berarti Bu Ifut dengan sadar melakukan gerakan yang disuruh oleh Bu Ervi ya, Bu Ifut ya? Iya. Oke. Meskipun Bu Ervi hanya berkata 1-2 kata gitu, tapi karena Bu Ifut merelakan atau merelakan dirinya untuk tangannya dibuka, akhirnya berliannya berpindah tangan. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya adalah permainan untuk membawa kita pada teori miskonsepsi tentang teori kontrol di sekolah. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa ilusi yang sebenarnya terjadi di sekolah kita, Bapak Ibu. Coba kita cermati, kita refleksi, benar nggak sih yang saya tuliskan di PPT ini? Yang pertama, ilusi yang pertama itu bahwa guru itu dapat mengontrol muridnya. Menurut Bapak Ibu benar atau enggak? Oke, nanti skip dulu. Kemudian yang kedua, bahwa penguatan positif itu tidak benar tapi dilakukan ya.
bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ya, penguatan positif itu misalnya, wah Mas Kenso, kamu pinter sekali, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, kritik itu membuat orang merasa bersalah. Orang di sini murid ya Bapak Ibu, dan menguatkan karakter. Kemudian yang ketiga, bahwa orang dewasa atau kita, guru konteksnya itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, Bapak Ibu silakan tuliskan maraton dari keempat hal ini, mana yang menurut Bapak Ibu benar dan mana yang salah tentang ilusi dari miskonsepsi teori kontrol di sekolah. Sudah ada dari tadi. Coba, guru mengontrol murid, benar atau salah Bapak Ibu? Jangan dibaca dulu ya. Sudah dibaca, sudah tahu jawabannya. Oke. Ini yang di atas, guru mengontrol murid. Katakan ini aja deh, pakai emot ini aja, emot ini kalau iya benar. Guru mengontrol murid. Oke, Bu Ervi gini. Kalau Bapak Ibu yang lain? Bu Puput, menurut Bu Puput? Muncul belum emotikonnya? Budita, coba menurut Budita apa? Oke. Yang kedua, semua penguatan positif efektif untuk efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu selalu efektif dan bermanfaat. Gimana pendapat Bapak Ibu? Oke, Bu Ervi, oke. Ya, Budita. Oke, nah yang terakhir, yang ketiga, kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Oke, Bu Ervi, love ya. Oke, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru memaksa murid. Oke. Ya, buat ini oke. Oke, semua setuju. Baik. Sekarang guru mengontrol murid. Nah, berdasarkan teori kontrol Dr. William, itu kita tidak dapat memaksa murid berbuat sesuatu, Bapak Ibu. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Tadi Bu Ervi ketika meminta berlian dari Bu Ifut, itu Bu Ifut dengan sadar memberikannya. Karena terbujuk rayu oleh kepandaian Bu Ervi. Ya tidak Bu Ifut? Ya. Oke, berarti Bu Ifut memberikan kuasa, memberikan kontrolnya itu diberikan kepada Bu Ervi. Nah, apa yang terjadi ketika Bu Ifut tadi ya suruh coba 1, 2, 3, dia tetap menggenggam. Itu berarti Bu Ifut tidak memberikan kontrolnya. Jadi murid kita, Bapak Ibu, selama ini mau melakukan apa yang kita suruh, itu karena mereka mau kita suruh. Ya, jadi kata kuncinya di sini. Anak kita suruh lari di lapangan dan melakukannya itu karena anak-anak mau kita suruh. Memberikan kuasanya kepada kita untuk disuruh. Jadi bukan karena kita orang dewasa sehingga bisa menyuruh mereka. Seperti itu poinnya. Kemudian semua penguatan positif dan efektif itu bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol, itu benar. Segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu peraturan tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian pada waktu tertentu murid akan menyadari dan bisa jadi menolak. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, Bapak Ibu, misalkan ya, silakan anak-anak yang cepat menulis akan Bu Guru beri nilai atau bintang 5. Berarti anak-anak melakukan sesuatu karena dikontrol oleh Bapak Ibu. Suatu saat ketika anak didik kita sudah tidak membutuhkan bintang, itu nanti mereka bisa saja menolak apa yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kritik itu membuat orang merasa bersalah. Benar ya? Benar.
Apakah ia menguatkan karakter menurut Bapak Ibu? Tidak. Berarti bisa yang benernya tuh membuat bersalah tapi tidak menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab. Biasanya kita akan dikamuflase itu dengan alasan tanggung jawab. Lah aku tanggung jawab nek murid kurang garap, pertanggungjawabanku kepada orang tua bagaimana? Sering ya Bapak Ibu kita merasa seperti itu. Nah itu sebenarnya hanya kamuflase yang kita ingin membenarkan apa yang kita miliki gitu. Jadi kayak lah mengko nek SMP bijine elek, aku tanggung jawabnya di mana? Seperti itu. Nah, itu sebenarnya hanya ilusi bahwa kita merasa itu merupakan bagian dari tanggung jawab kita. Padahal itu sebenarnya kita memaksa. Karena bisa jadi anak didik kita itu tidak menginginkan nilainya baik. Mungkin mereka menginginkan karakternya yang kuat atau skillnya yang kuat. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini masih mengutip Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu, bahwa kemerdekaan itu harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau diri kita sendiri yang mewajibkan kita untuk disiplin. Nah, Bapak Ibu hadir di ruang ini itu tentunya karena disiplin diri Bapak Ibu. Motivasi Bapak Ibu saya nggak tahu untuk hadir di sini. Kalau boleh saya tanya, Bu Dita bisa open mic Bu? Saya ingin tanya Bu Dita, apa motivasinya Bu Dita masuk di room ini malam Sabtu loh ini padahal. Apa mungkin ya? Apa Bu Dita? Menambah pengetahuan gitu. Oke, tepuk tangan apresiasi buat Bu Dita. Ya, karena ada beberapa alasan. Mungkin karena Bu Kepala Sekolah ada di sini, ya kan? Mungkin karena ingin menambah pengetahuan atau mungkin yang lainnya. Nah, apapun itu alasannya Bapak Ibu, yang jelas saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk hadir di sini. Berarti motivasi intrinsik Bapak Ibu itu sudah hadir di dalam kegiatan ini. Artinya disiplin diri kita gunakan ketika kita masuk ke room. Nah, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin ini, wajiblah penguasa. Nah, ini yang poin juga Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu self disiplinnya mungkin rendah, beliau juga mengatakan wajiblah penguasa lain harus mendisiplinkan kita. Berarti Bu Kepala punya hak untuk mendisiplinkan kita ya. Ketika disiplin itu belum muncul di diri Bapak Ibu, nanti penguasa kita ya artinya sesuatu di luar kontrol kita itu kita bisa mendisiplinkan. Apa yang koneksi materi yang bisa kita ambil ketika anak didik kita belum memunculkan disiplin diri, nah Bapak Ibu harus atau wajib mendisiplinkan diri murid Bapak Ibu. Tentunya tidak dengan cara-cara yang nanti kurang baik seperti itu. Sebagai pendidik, tujuan kita yaitu menciptakan anak-anak dengan disiplin diri yang kuat sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Poinnya ada di sini. Kemudian pertanyaannya, apa itu nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan universal itu adalah sebuah nilai atau sebuah keyakinan yang terinternalisasi di dalam diri kita, sudah ada di dalam diri kita dan diyakini kebenarannya. Sebenarnya nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu, tergantung teori mana yang kita anut. Nah, karena kita di Indonesia yang sekarang sedang memang tujuan pendidikan kita, nilai kebajikan kita itu bermuara pada profil pelajar Pancasila. Yaitu satu, bahwa kita harus beriman dan bertakwa, kemudian kita harus mandiri, kemudian kita harus bernara kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan sekali lagi ya Bapak Ibu, kalau mungkin ada yang ditanyakan langsung open mic atau raise hand ya. Kemudian kita masuk ke teori yang kedua atau materi yang kedua Bapak Ibu tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini adalah materi yang paling menarik di budaya positif Bapak Ibu. Nanti akan menimbulkan banyak mungkin perdebatan. Oke, Bapak Ibu pernah seperti ini Bapak Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu agar tidak dihukum. Siapa ayo Bapak Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak mendapat teguran. Oke, Bu Puput silakan.
Bulan, oke Bu Ervi, silakan Bu Ervi. Disampaikan yang mana Bu Ervinya. Pernah melakukan semua, Bu. Saya pernah mendengar ya, mungkin atau kita pernah mendengar mungkin, wah datang ke sekolah nanti tidak dapat teguran dari atasan misalnya. Atau yang kedua, melakukan perintah guru supaya mendapat pujian. Pernah Bapak Ibu? Atau kalau kita berarti melakukan perintah atasan supaya mendapat pujian. Wah, mau inilah datang tepat, datang lebih ini biar dapat pujian ya dari Bapak Ibu. Kemudian atau yang terakhir itu kita melakukan kebaikan karena memang seharusnya kita baik kepada orang tersebut. Yuk, yang mana Bapak Ibu? 1, 2, atau 3? Atau pernah semuanya? Kalau mau jujur pernah semuanya Bu Sri. Pernah semuanya. Didominasi yang mana Bu Haris? Oke, kita lanjut ya, kita diskusinya. Baik, ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu, termasuk murid kita, termasuk teman kita juga ya, ada 3 motivasi. Yang pertama itu untuk melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian juga kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang terakhir, kita melakukan sesuatu karena memang kita inginkan dan menjadi jati diri kita. Nah, seperti Bapak Ibu hadir di sini. Nah, silakan Bapak Ibu merefleksi, Bapak Ibu hadir di sini itu yang mana? 1, 2, atau 3. Kita tidak perlu membahas ya. Kemudian untuk motivasi itu sendiri ada 3. Jadi ada yang tadi untuk karena menghindari ketidaknyamanan ya. Tidak harus selalu hukuman Bapak Ibu. Ketidaknyamanan itu banyak sekali jenisnya. Yang pertama, apabila kita melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, maka kita ada motivasi tapi eksternal. Kemudian ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan itu karena imbalan atau karena penghargaan, itu masih motivasi diri tapi eksternal ya. Kemudian yang terakhir ketika kita melakukan sesuatu karena kita menghargai diri sendiri. Mungkin saya hadir di room ini karena saya memang perlu belajar. Saya ingin menghargai diriku karena aku memang ingin berkembang. Nah, itu berarti Bapak Ibu melakukan motivasi diri internal dengan tujuan disiplin positif. Bapak Ibu, murid kita pun sama Bapak Ibu. Kalau murid kita datang ke sekolah karena mungkin takut ditelepon gurunya atau karena takut mendapat nilai buruk, nah berarti masih motivasi eksternal di murid kita. Ya, atau mungkin aku mau rajin belajar biar bu guru senang sama aku. Nah, itu berarti masih motivasi eksternal. Tapi ketika murid kita dengan bangganya datang ke sekolah, karena mereka memang sadar mereka butuh belajar, karena mereka ingin mengembangkan diri, berarti sudah terinternalisasi bahwa anak-anak didik kita itu termotivasi internal dengan tujuan disiplin positif. Nah, kita harus mengetahui ini Bapak Ibu. Kita bisa merefleksi diri, kita bisa mencari tahu kira-kira anak didik kita datang ke sekolah karena apa ya. Selanjutnya, jika murid melanggar aturan. Nah, kita sudah mengerucut lagi ya Bapak Ibu. Ketika murid kita melanggar aturan, kira-kira mana yang akan Bapak Ibu lakukan? 1, memberi hukuman. Aturan apa ya? Yang mudah aja deh, ketika terlambat datang ke sekolah. Nah, ini sangat relate ini. 1, memberi hukuman. 2, memberi tambahan poin negatif, mungkin yang masih menerapkan poin ya. Atau menyita sesuatu yang merupakan pelanggarannya, misalkan bukunya disita atau apa. Oke, ada yang mau berbagi? Pak Wahyu, bisa berbagi Pak Wahyu? Siap. Masih mic-nya masih mute, Pak.
Oke, saya bukakan ya. Kok saya nggak bisa ya Pak buka mic-nya Pak Wahyu? Oh, nggak bisa ya? Baik. Mungkin yang lain bisa raise hand. Mungkin ditanya dulu Putri penyebabnya Oke, apa. Bu, silakan Bu. Penyebabnya apa, kenapa terlambat gitu. Jadi kita tahu latar belakangnya, tidak langsung diberikan hukuman atau apapun gitu. Oke, baik. Kalau Bu Yani, jadi mau bertanya dulu kenapa terlambat. Berarti nggak ada di poin 3 ini ya Ibu ya? Berarti Ibu mengisi yang kosong. Baik. Sekarang coba Pak Landung, bisa open mic Pak Landung? Nggak bisa, Mam. Sambil belajar ya Pak Landung. Baik Pak Landung, seandainya ada murid kita yang melanggar peraturan, mana yang Pak Landung pilih atau mungkin yang lainnya juga boleh Pak di antara ketiga ini. Silakan Pak. Kalau saya tanya apa sebabnya. Yang kedua membuat kesepakatan bagaimana nanti kalau terlambat lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Landung. Ada poin kesepakatan ya di sini. Ya. Baik. Apa di antara Bapak Ibu masih ada yang menggunakan tiga ini kayaknya nggak ada kalau di kelas 1. Nggak ada Bu Yani, aman. Kemudian kenapa sih kok kita tidak menghukum ya? Ada beberapa dampak yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Yang pertama, apabila kita memberikan hukuman pada anak didik kita, yang pertama itu murid itu jelas akan tersakiti Bapak Ibu. Karena kita sendiri pun sebenarnya sangat tidak nyaman dengan hukuman ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, murid tidak nyaman dan tidak nyamannya itu dalam jangka panjang. Kalau Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu SD, adakah hukuman yang masih Bapak Ibu ingat sampai sekarang? Mungkin tidak perlu dijawab ya, cukup untuk kita renungkan. Saya pernah Bapak Ibu, ketika di SD dulu, ya SD saya masih di desa ya Bapak Ibu, di desa sekali jauh kalau sama di SD Kalasan 1. Nah saat itu masih ada beberapa pendidik yang ketika mengajar itu, silahkan dibuka bukunya, dikerjakan ya, Ibu ke kantor sebentar, seperti itu. Nah karena kami masih anak-anak ya, itu kami izin guru dia itu di kantor ngapain gitu ya, seperti murid-murid kita mungkin ya penasaran dengan apa yang dilakukan gurunya. Nah saat itu guru saya itu kebetulan melihat murid-muridnya pada keluar kelas. Nah kemudian bu guru itu Bapak Ibu keluar dari kantor, kemudian lari mengejar kami. Nah kami lari dong ke kelas. Nah kebetulan karena saya masih kecil Bapak Ibu, saat SD itu saya kecil Nayonika mungkin ya. Jadi saya larinya paling lambat. Nah yang saya ingat sampai sekarang namanya Bu S ya. Bu S tersebut mencubit saya Bapak Ibu. Saya dicubit, saya dijewer, dibawa ke kelas. Nah itu sampai sekarang masih saya ingat-ingat Bapak Ibu, dan saya merasa saat itu pun saya bertanya begini, tapi saya nggak berani mengungkapkan, Bu, yang keluar kelas kan nggak hanya saya, tapi kenapa saya yang dijewer? Wong Ibu juga melihat kok murid-murid yang lain. Nah karena saya yang dicekel sehingga saya yang dijewer. Di situ saya sampai sekarang masih ingat, kenapa bisa seperti itu gitu loh. Masih ada ketidaknyamanan dan saya masih ingat. Kemudian perilaku pasif itu akan meningkat ya. Karena ketika saya dijewer pun saya agresif saat itu. Saya marah-marah Bapak Ibu. Tapi tidak saya luapkan karena saya nggak berani. Saya takut lebih diberlakukan lebih tidak nyaman gitu. Kemudian murid akan menjadi takut dan sistem tidak berjalan. Kemudian murid akan cenderung menyembunyikan kesalahan. Nah pasti murid kita, aku nggak salah Bu, saya bukunya sudah saya masukkan kemarin tapi nggak tahu kalau nggak ada di dalam tas gitu ya, sering kita temui ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid menjadi marah dan rendah diri. Nah yang paling tidak kita harapkan itu ketika murid kita menjadi rendah diri. Bapak Ibu, saya minta tolong Bapak Ibu untuk
Di sini kita akan membahas hukuman atau konsekuensi ya. Saya akan minta tolong Bapak Ibu untuk menggunakan kolom chatnya bagi yang memungkinkan untuk chat. Silakan maraton Bapak Ibu. Yang pertama mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket ketika terlambat hadir. Kemudian murid diminta untuk push up ketika tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas teman ketika mencoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja. Karya tersenggol. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian untuk tidak mengenakan ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam, jadi disuruh lepas sepatu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 H atau K gitu saja. Oke. Silahkan. Bu Dita yang pertama berarti hukuman ya. Oke, wah komplit. Bu Ervi, hukuman. Oke. Yang lainnya saya tunggu dulu. Bu Kepala juga boleh nggih Bu berpartisipasi. Bu Pak Landung hukuman, oke. Hanya satu ya Bu Hartini ya, yang lainnya hukuman. Bu Sri. Ya, silakan Bu Hartini. Mau menyampaikan pendapatnya Bu? Yang konsekuensi itu yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret dan membersihkan tumpahan, itu konsekuensi. Yang lain hukuman. Oke, sependapat dengan Bu Hartini Bapak Ibu? Tidak. Oh tidak, Bu Ervi punya pendapat yang lain. Silakan Bu Ervi, gimana menurut Bu Ervi? Tambahan yang konsekuensi yang lari mengelilingi lapangan, karena itu sesuai konsekuensinya untuk pelajaran PJOK. Kecuali kalau bukan pelajaran PJOK nggih. Jadi tambahan. Ini yang ya. lainnya tadi bersama, cuma tambahan. Ya, Bu Ervi kemarin sudah elaborasi soalnya Bu Ervi. Sekalian mengingat lagi Bu Sri. Ya betul. Benar Bapak Ibu, yang disampaikan oleh Bu Ervi tadi menurut instruktur kami kemarin, konsekuensi itu bersifat positif. Jadi apabila itu relate dengan kesalahan yang dibuat. Sedangkan hukuman itu sesuatu yang tidak ada hubungannya nih, misalnya ya terlambat kok suruh nulis, tidak akan terlambat lagi. Lagi hubungannya opo gitu ya Bu Ervi yang kemarin ya. Nah, saya mau menambah, sebenarnya saya juga setuju juga dengan Bu Hartini tadi. Nah, saya coba tanya Bu Hartini, kenapa kok Bu Hartini mengatakan lari mengelilingi lapangan itu bukan konsekuensi Bu Hartini? Karena saya melihat itu tadi Bu, terlambatnya karena apa itu tadi loh. Ya, terlambatnya karena apa, kan bisa saja mungkin dia terlambat karena mungkin tadi antri ganti baju olahraga dulu dan sebagainya, seperti itu menurut saya. Baik, artinya Bu Hartini kan melihat karena apa alasannya kan seperti itu ya. Saya setuju dengan Bu Hartini dan setuju dengan Bu Ervi, tapi saya ada satu benang merah. Saya nggak tahu ini ya Bapak Ibu setuju atau enggak. Bu Tiwi alhamdulillah ikut. Selamat datang Bu Tiwi. Sudah masuk ya. Selamat datang ya Bu Tiwi. Kita lanjut nggih. Baik, saya punya Bu Ervi, nanti coba ya kita kolaborasi ya Bu Ervi ya. Saya sebenarnya setuju juga dengan yang dikatakan Bu instruktur kemarin. Namun di modul PGP, coba Bu Ervi nanti dibuka halaman 10, itu juga disampaikan bahwa konsekuensi dan hukuman itu memang dua hal yang berbeda Bapak Ibu. Hukuman itu cenderung membuat atau nuansanya negatif. Sedangkan konsekuensi itu membawa identitas yang positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hukuman itu memang tidak relate dengan kesalahan yang dibuat oleh anak-anak.
Makanya tadi Bu Hartini kan belum tentu dia datangnya karena terlambatnya karena apa ya, mungkin terlambatnya karena telat ya Bu, mungkin karena yang lain gitu ya. Itu kan jadi nggak relate kan gitu ya Bu Hartini ya. Nah, terus kemudian konsekuensi itu memang biasanya lebih relevan dengan kesalahannya. Nah, ada satu lagi teori yang kemarin mungkin belum disampaikan di elaborasi pemahaman, bahwa hukuman itu datangnya itu tiba-tiba tanpa ada kesepakatan antara yang melakukan kesalahan dengan pemantaunya atau dengan atasan. Jadi misalnya begini, misalkan murid kita itu tidak memakai topi, gitu ya. Nah, kita memberikan hukuman apa ya biasanya ya? Hormat bendera 1 jam. Nah, itu anaknya tuh nggak tahu. Aku tuh nggak tahu, sebelumnya nggak tahu bahwa kalau tidak membawa topi itu harus hormat. Dan itu biasanya ganti-ganti. Sekarang suruh push up, besok suruh lari, besok lagi suruh pokoknya sesuka hati lah, sesuka yang memberikan hukuman gitu. Itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah dimengerti oleh kedua belah pihak. Nah, biasanya diwujudkan dalam bentuk peraturan, Bapak Ibu. Jadi biasanya kita di kelas sudah ada peraturan nggih, misalnya. Bagi yang datang terlambat, atau gini aja deh, bagi yang tidak mengerjakan tugas, nanti mengerjakan tugas di perpustakaan. Itu sudah menjadi kesepakatan. Bapak Ibu disampaikan di kelas. Nah, anak, nanti kalau tidak membuat tugas, nanti nggarapin yang perpus. Nah, itu dua-duanya sudah dimengerti belum? Kalau si pemantau atau guru sama si pelanggar itu sudah tahu, itu bisa dikatakan juga konsekuensi. Seperti itu. Makanya sebenarnya, tapi biasanya kan kita kalau mau konsekuensi kan ya mikir ya Bapak Ibu ya, biasanya kita sebagai pembuat peraturan itu sudah disesuaikan kan seperti itu. Makanya juga pasti sesuai gitu loh. Nah, bisa jadi kalau Pak Arifin misalnya ya, sudah buat kesepakatan anak-anak, pokoknya Pak Arifin nggak tahu apa alasannya kalau terlambat anak-anak harus lari 10 kali ya tadi atau berapa ya, itu di mengelilingi lapangan. Nah, itu jadinya apa Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu kalau seperti itu? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi kalau sudah ada kesepakatan. Ya, karena sudah ada kesepakatan. Dan kalau sudah ada kesepakatan itu pasti nggak ada nyeleneh Bapak Ibu. Ya toh? Karena kita sebagai pemantau, pembuat peraturan, itu pasti sudah disesuaikan dan disepakati. Gimana Bu Ervi? Kalau seperti ini Jana setuju nggak? Iya, setuju Bu. Sama tambahannya kan yang related itu kan karena pelajaran PJOK atau Bu. Jadi pelajaran PJOK ya relatednya lari. Tapi kalau untuk yang lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir itu kan tidak relate. Jadi selain kesepakatan juga ada keterkaitannya. Betul. Jadi ada 2 benang merahnya ya, Bu, ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya mungkin sedikit nggak relate, tapi kalau sudah kesepakatan sudah jadi peraturan nggak apa-apa. Karena kita pasti sudah ada pertimbangan ketika ingin membuat kesepakatan. Sini clear ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, ini memang saya sebenarnya ini yang kemarin di Bu R ya, di ya. Ini sebenarnya ada materi yang berbeda juga. Oke, sampai situ oke ya Bapak Ibu ya, sudah bisa membedakan hukuman, konsekuensi. Nah, sekarang kita perlu mengkaji ulang, apa sih yang membuat murid-murid kita itu sukanya tidak disiplin diri. Nah, itu kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia dan juga tentang posisi kontrol. Oke. Bapak Ibu, anak didik kita juga itu dilahirkan dengan segenap kebutuhannya. Nah, kebutuhan di sini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Itu yang paling utama dan pertama. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan diterima. Kemudian
kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau disebut penguasaan. Kemudian juga kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan merasa senang. Yang paling mendominasi kalau kita yang mana Bapak Ibu? Bisa beda-beda ya, karena memang kebutuhannya bisa beda-beda. Baik, saya akan mencoba mendeskripsikan lebih dalam tentang kebutuhan 5 kebutuhan ini. Yang pertama itu kita jelas, kita bertahan hidup. Biasanya bersifat fisiologis ya. Kita berobat, kita memakai pakaian hangat, kita makan, kita yang terkait dengan tubuh kita itu adalah kebutuhan bertahan. Nah, ini yang pertama sekali Bapak Ibu. Maka ketika anak kita sakit, terus mereka tidak masuk, itu karena mereka kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Itu harus kita mengerti dan kita pahami. Dan yang selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan diterima Bapak Ibu. Siapa yang masih kurang kebutuhan kasih sayangnya? Kita langsung guyu. Oke, murid kita ya, kita bicarakan murid kita ya, jangan kita sendiri. Kebutuhan kasih sayang itu apa toh? Kalau konteksnya di sekolah, ya kita harus memberikan kasih sayang kepada anak didik kita, Bapak Ibu, dan rasa diterima. Bahkan ketika murid kita melakukan kesalahan, mereka masih membutuhkan ini, karena ini melekat, ini tidak bisa dihilangkan, dan tetap mau diterima di kelas. Kemudian kebutuhan pengakuan dan kemampuan ini penting. Ketika anak didik kita bisa melakukan sesuatu ya Bapak Ibu, meskipun itu salah, mereka sangat berharap untuk diakui. Setidaknya diakui untuk menyelesaikan tugasnya. Ya. Jadi ketika mereka Bu, ini benar nggak Bu? Mungkin karena kelas 1 ya Bu Dita ya, Bu Pratiwi gitu, mesti kan gitu kan masuk maju gitu, Bu ini bener nggak Bu, ini bener nggak Bu gitu, sampai gurunya wow gitu kan. Itu sebenarnya kebutuhan diakui oleh gurunya ya. Jadi mereka memang butuh itu. Setidaknya kita tersenyum sajalah, itu sudah pengakuan ya. Kita nggak harus sih selalu oh iya kamu hebat, kamu ini ya, masa iya setiap kali harus seperti itu ya Bu Dita ya. Kita cukup senyum gitu, sudah pengakuan dan penguasaan. Kemudian atas prestasi yang mereka dapatkan, atas tindakan yang mereka lakukan, itu butuh pengakuan. Itulah kebutuhan penguasaan. Jadi yang butuh penguasaan bukan hanya anggota DPR ya Bapak Ibu ya, murid didik kita itu juga butuh. Mungkin ketika saya melakukan sesuatu yang baik, saya butuh pengakuan juga dari Bu Kepala Sekolah gitu. Mungkin Bu Kepala Sekolah selalu mengatakan, alhamdulillah kita semua sudah selesai ya. Itu kan sebenarnya kebutuhan pengakuan. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Anak didik kita punya kebutuhan untuk memilih sesuai keinginan mereka. Jadi ya mereka mungkin ada yang suka matematika, ada yang sukanya menggambar gitu ya. Kita harus berikan, itu memang kebutuhan mereka. Yang terakhir merasa senang. Itu penting, bahkan kita pun ini nggak boleh di skip ya, karena kalau merasa senangnya itu di skip atau dihilangkan ya wis sehari kita itu bad mood. Mungkin Bapak Ibu ada yang sama seperti saya, ketika pagi hari sudah nggak dibuat senang, itu ya bubar semuanya seharian. Ini karena memang 5-5-nya harus kita berikan kepada anak didik kita. Nah, ketika kita sudah memahami itu, lalu kita masuk lagi ke teori selanjutnya, ada 5 posisi. Ini miliknya Pak Gosen ya, bukan Gojek ya, Pak Gosen. Bukunya itu judulnya Restitusi, Rekonstruksi School Disiplin. Apa ya? Ini nggak perlulah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, guru atau kita sebenarnya bisa sebagai guru, bisa sebagai orang tua ini. Materi ini tuh sebenarnya bisa kita terapkan sebagai guru dan sebagai orang tua. Yang pertama, itu ada yang suka atau perannya itu penghukum. Kemudian ada yang pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang teman
ada yang pemantau, dan ada yang manajer. Nah, ini saya ingin tahu Bapak Ibu yang mana ya, gitu. Kita bisa refleksi ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih cenderung yang mana? Kalau penghukum itu biasanya kita suka menghardik, getak-getak gitu. Bicaranya nadanya keras, misalnya seperti itu. Kemudian tatapannya tajam gitu Bapak Ibu. Jawab biasanya seperti galak gitu loh Bapak Ibu. Ya, biasanya ngomongnya gini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, gitu. Misalnya Bapak Ibu guru yang menghukum tuh kayak gitu. Awas ya, kalau tidak masuk tepat waktu, sambil nuting-nuting ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian kayak gitu ciri-cirinya. Kalau membuat rasa bersalah itu omongan itu mendayu-dayu Bapak Ibu. Ini gini. Ibu sungguh kecewa dengan kalian. Omongannya ki halus gitu, neng nyelekit gitu loh. Ayo siapa ini? Halus. Ayo siapa itu nyelekit? Enggak ada Bu, enggak ada di sini. Nyelekit gitu. Allah Mas, Bu Guru wis kesel kok ya kowe iki ngomong ae. Nah, nanya kayak gitu ya saya itu biasanya. Ya itu biasanya guru yang suka membuat rasa bersalah. Cirinya apa? Secara tidak langsung kita itu menghukum mereka, tapi dengan kata-kata yang memojokkan. Apakah itu membuat negatif? Iya, karena mereka sebenarnya marah, tapi nggak akan bisa mengekspresikan kemarahannya. Maka guru yang penghukum sama pembuat rasa bersalah itu cenderung akan membuat anak-anak kita identitasnya gagal, merasa rendah diri, merasa emosi. Nah, bedanya kalau penghukum biasanya bisa diluapkan ya. Yus, mak, misalnya anak saya aja deh contohnya ini. Ada anak saya kalau dimarahin tuh tambah ngamuk-ngamuk. Nah, ini bisa. Itu berarti dia bisa meluapkan emosi ya Bapak Ibu. Tapi ketika dibuat kecewa itu loh, dibuat rasa bersalah, disindir itu. Kan ya aku ngamuk-ngamuk lah mamah gue ngomongnya halus kan kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kan nggak los itu sama aja membawa ke identitas yang gagal. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu itu ada di 3 posisi ini. Bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, yang paling bagus sebagai manajer. Nah, teman itu apa? Nah, teman itu ketika kita merangkul anak didik kita Bapak Ibu. Kita memperlakukan diri kita itu sebagai teman. Oh, ini contohnya. Yo, ayolah ya, kita lakukan bareng-bareng ya. Baik, nanti Ibu akan membantu gitu biasanya kalau melakukan kesalahan. Nanti kita selesaikan bareng-bareng ya, itu sebagai teman. Nah, cenderungnya sebagai teman ini anak didik akan nyaman dengan kita. Anak didik akan merasa benar-benar wah ini Bu Guru ki jan nyaman biasanya Bapak Ibu kalau kita posisi sebagai teman. Tapi ada nggak enaknya. Nah, ketika kita sekali saja tidak berlaku sebagai teman, mereka akan, wah Bu Guru ora kanca meneh karo aku, gitu. Pak Guru ora kanca meneh karo aku, lah gitu. Itu kelemahannya sebagai posisi teman. Nah, selanjutnya di pemantau. Nah, di pemantau ini 1 tingkat. Biasanya bisa berperan sebagai teman, bisa berperan sebagai pemantau. Nah, pemantau ini biasanya akan mengukur. Ya, oke Bu Hartini, good. Akan mengukur nih. Nah, Nak, kamu hari ini kok nggak sesuai ya sepatunya ya. Yo, kesepakatan kita apa? Oke, baik. Nanti jangan melanggar ya. Nah, biasanya pemantau ini akan menggunakan peraturan-peraturannya. Yuk diling-iling peraturannya apa? Itu pemantau. Itu 1 step lebih tinggi sebenarnya teman ya. Nah, yang paling bagus apa? Kalau paling bagus itu Bapak Ibu jadi manajer. Ya, jadi manajer ini Bapak Ibu akan mengembangkan anak didik kita untuk mencari solusi terhadap permasalahan anak didik kita. Jadi kita tidak sekedar jadi teman, kita tidak sekedar mengingatkan apa salahnya, kita diminta lagi untuk mengembangkan. Yuk, solusinya piye toh gitu. Ini saya rasa Bapak Ibu di kelasan 1 itu sudah sering menerapkan atau memposisikan kita sebagai manajer. Nah, yang unik Bapak Ibu, kita tidak bisa selalu menjadi manajer Bapak Ibu. Benar nggak Bapak Ibu? Ya nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi ketika murid kita mungkin melakukan kesalahan, kita harus lihat konteks apa ya, kondisi anaknya itu
bisanya kita sebagai posisi apa gitu loh. Wah, ini penaknya aku jadi konco sih gitu. Kita dekati dulu, kita jadikan dulu dia teman. Itu kita ya harus jadi teman dulu Bapak Ibu. Kalau sudah lebih akrab, lebih dalam, dan kita masuk ke pemantau sehingga akhirnya kita bisa jadi manajer. Kita kembangkan potensi anak didik kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekarang ada di posisi mana, ya Bapak Ibu sendiri yang tahu. Karena orang lain itu nggak tahu Bapak Ibu. Karakter Bapak Ibu itu seperti teori gunung es. Gunung es itu yang muncul di permukaan itu hanya 20%. Yang 80% itu tersembunyi di laut. Itulah karakter manusia. Maka saya nggak akan tahu, meskipun saya setiap hari dengan Bapak Ibu, karakter yang sesungguhnya itu saya nggak tahu Bapak Ibu. Yang 80% tahu itu ya Bapak Ibu itu sendiri. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa refleksi diri, saya sekarang seringnya ada di posisi mana. Saya harapkan Bapak Ibu untuk mengembangkan anak didik kita ya ada di posisi puncak, yaitu manajer. Kemudian ini, saya kecewa sekali dengan kamu, ngomongnya halus kayak saya kok nggak bisa ya. Nah, Ibu kecewa sekali dengan kamu, kok ya kamu tuh terlambat terus ya. Itu biasanya yang sering ngomong itu guru-guru yang suka membuat rasa bersalah. Ya Allah, dibaleni meneh ya, itu juga biasanya membuat rasa bersalah. Dan kalau kamu tidak pernah dengar ya apa yang dikatakan ibu itu pembantu. Ayo lakukanlah demi Bapak Ibu, kan kita teman. Nah, itu teman. Apa kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, itu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu baru manajer, Bapak Ibu. Kan, oh ya wis yo piye iki solusine? Nah, biasanya gitu ya kalau pakai bahasa Indonesia. Itu berarti Bapak Ibu sudah manajer. Oke, ini nggak perlu. Nah, ini peraturan pemantau konsekuensi hadiah. Nah, kita bergerak ya, mari kita bawa ke nilai-nilai di internalisasi dan menjadi manajer dan memperbaiki. Nah, masuk ke disiplin Bapak Ibu. Disiplin itu apa menurut Bapak Ibu? Bukan Bu Ervi, ini udah tahu Bu Ervi. Disiplin apa menurut Bapak Ibu? Bu Elmi mungkin bisa open mic Bu Elmi. Disiplin itu apa menurut Ibu? Bisa nggak Bu open mic? Disiplin ya Bu? Iya, menurut Bu Elmi aja. Disiplin itu apa? Bentar. Coba semua gue laptop. Bentar Bu. Ya nggak apa-apa. Aku menyimak. Disiplin itu menurut saya sikap yang ditunjukkan oleh seseorang yang menurut kita itu tepat waktu seperti itu. Terus yang apa ya, sikap yang tertib. Biasanya tertib gitu. Tertib ya, betul. Oke, berarti disiplin itu tertib ya, Bu. Oke, terima kasih Bu Elmi. Atau ada lagi? Udah Bu, cukup. Oke, saya tangkap kata kuncinya tertib. Baik, kalau Bu Ifut apa Bu Ifut? Disiplin itu artinya patuh Bu. Patuh. Oke, tertib patuh. Bu Dita apa Bu Dita? Taat. Taat. Sama ya. Kalau nyun sewu, kalau Bu Kepala apa menurut Bu Kepala disiplin? Kalau menurut saya disiplin itu adalah melaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi taat ya Bu ya, tertib. Tertib. Oke, uniknya ini Bapak Ibu. Jadi disiplin di Indonesia itu diartikan taat. Dan ini sudah dari masa ke masa ya, bahkan sudah melegenda ya, disiplin itu taat. Padahal menurut istilahnya disiplina itu dari mana ya, Romawi ya apa ya? Itu dari bahasa Latin itu berarti mengajar, belajar. Nah, kemudian kalau disipulus itu artinya murid.
disiplus itu berarti murid. Jadi disiplin itu bisa diartikan sebuah pengajaran tingkah laku dengan penuh kasih sayang. Jadi disiplin itu belajar, Bapak Ibu. Belajar untuk apa? Nah, menariknya orang yang disiplin itu lebih cenderung kalau saya artikan itu bertanggung jawab, atau disiplin diri itu self-regulation, self-discipline. Jadi ketika saya dapat mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, yaitu disiplin. Gitu Bapak Ibu. Jadi disiplinnya di Indonesia yang kita pahami saat ini lebih mikro daripada disiplin dalam arti luas. Jadi disiplin itu bisa berarti juga ketika kita meyakini bahwa saya harus bebas. Saya bebas, itu disiplin. Ketika saya meyakini bahwa kita harus saling menghargai, yaitu disiplin Bapak Ibu. Ketika kita meyakini bahwa saya harus pulang tepat waktu, yaitu disiplin juga. Jadi disiplin dalam arti taat itu sebenarnya hanya sebagian dari arti disiplin secara luas. Jadi ketika saya meyakini, ini kembali ke kebajikan nilai universal ya. Saya meyakini bahwa saya harus sayang sama anak saya, itu disiplin Bapak Ibu. Saya meyakini bahwa saya harus selalu membantu pasangan kita, itu disiplin. Bapak. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang kita yakini baik dan kita bertanggung jawab terhadap itu. Lebih makro, sebenarnya benar disiplin yang berarti taat itu benar, karena itu kan bertanggung jawab terhadap peraturan ya. Tapi apakah hanya sekedar peraturan itu? Enggak Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu makanya kita harus tahu alasannya. Bahwa teori kontrol juga menurut Glaser tadi, semua orang atau perilaku orang itu punya alasan. Ya, bahkan ketika anak didik kita melakukan kesalahan, mereka itu punya alasan. Itu juga disiplin kita. Kita harus memaknai itu sebagai disiplin gitu. Baik, sampai sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita masuk ke segitiga restitusi? Bisa di kolom chat kalau Bapak Ibu nggak ingin open mic, atau bisa dilanjut. Cukup paham ya sepertinya ya? Atau tambah blur? Oke, kita lanjut ya. Yang puncak materi di modul ini atau budaya positif itu sebenarnya ada di segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kata kuncinya, memperbaiki kesalahan, kembali pada kelompoknya, karakternya lebih kuat. Nah, soalnya kadang begini, memperbaiki kesalahan, kembali ke kelompok, tapi karakternya rendah diri. Ada kan Bapak Ibu dipaksa. Misalnya kita memaksa anak-anak misalnya. Kembali ke kelompoknya, kembali, tapi karakternya bukan lebih kuat, tapi lebih rendah diri. Di sini kata kuncinya. Apabila murid kita melakukan mungkin tidak on the track gitu ya, tidak di jalan yang benar gitu, kemudian kita berusaha mengembalikan mereka kepada kelompoknya, kan kalau melakukan kesalahan tidak diterima toh Bapak Ibu oleh kelompoknya, nah kita akan mengembalikan kepadanya, tapi karakternya lebih kuat lah, itu dengan cara restitusi. Tentunya tidak dengan hukuman atau tidak dengan konsekuensi ya, karena kalau dengan hukuman itu jelas dia akan rendah diri ketika kembali ke kelompok mereka. Kalau dengan restitusi, ya itu sekedar mungkin netral ya, mungkin tidak, ya nggak tahu, bisa responnya tubuh bisa beda-beda. Tapi kalau dengan restitusi itu karakternya akan lebih kuat. Restitusi membantu murid lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Penekanannya bukan pada perilaku menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Jadi yang dilakukan oleh anak-anak bukan lagi karena hukuman
atau karena penghargaan ya, tapi karena nilai-nilai yang ada di diri mereka, anak-anak kita. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban, tapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Jadi kalau restitusi itu korbannya ya untung, yang berbuat salah pun untung gitu. Jadi tidak salah satu. Ada peluang besar ketika ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukanlah pada hakikatnya begitu cara belajar. Jadi anak-anak kadang salah, ya kita kembalikan ke track yang benar gitu Bapak Ibu. Jadi anak didik kita itu kan dulu saya pernah ya kalau nggak salah ya diseminasi tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kan kita sepakat bahwa kita itu hanyalah menuntun tumbuh kembang anak-anak. Kita tidak geret atau kita tidak memaksa ya. Nah, ketika anak didik kita itu keluar jalan, keluar dari tracknya, nah kita kembalikan kan ke tracknya kan gitu Bapak Ibu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara restitusi. Seperti apa restitusi itu? Mari kita pelajari bersama. Nah, ini istilah tenarnya itu namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu ada 3 tahap yang harus kita lakukan Bapak Ibu ketika kita melakukan segitiga restitusi. Ini bukan suatu sintaks yang harus urut, tapi tergantung dengan kondisi saat itu. Tapi kalau saya biasanya nyamannya itu ya urutnya begini. Pertama, kita stabilkan identitasnya. Nah, stabilkan identitasnya itu kita lakukan untuk anak-anak itu yang melakukan kesalahan itu kita kita rangkul dulu. Kita terima dulu kesalahannya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung dihardik gitu, tidak langsung salah gitu enggak. Nah, ini kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan. Anak-anak itu juga bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Orang dewasa pun bisa saja melakukan kesalahan. Setuju tak Bapak Ibu? Oke. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Dengan cara apa menvalidasinya? Dengan cara menanyakan apa yang melatar belakangi anak didik kita melakukan kesalahan. Nah, kemudian yang terakhir kita meyakinkan atau menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati itu kalau di kelas. Kalau misalnya di rumah Bapak Ibu, ini penting loh Bapak Ibu, ibu-ibu itu untuk merestitusi anak-anak ini. Yang muda-muda latihan dulu sebelum punya anak. Nah, ini penting sekali karena kita akan mengembangkan potensi yang ada di anak didik. Kita tanya, apa keyakinan kita sih? Nanti akan saya visualisasi. Oke, biasanya untuk menstabilkan identitas itu Bapak Ibu akan ngomong begini. Berbuat salah itu manusiawi kok nak. Kan tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Yuk, yakin yuk, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini biasanya kalau udah kelas tinggi nih. Bapak Ibu nggak tertarik kok untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Biasanya kan ngomong kayak yang salah bu, kayak sih salah bu kan gitu ya anak didik. Nah kita tinggal ngomong aja, Bu Guru nggak tertarik lah cari siapa yang benar yang salah. Kita fokus penyelesaian masalahnya aja yuk. Nah kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah itu baik? Nah, itu biasanya ketika menstabilkan data kita akan ngomong gini. Biasa ini kan Bapak Ibu. Kemudian ketika validasi kebutuhan, Bapak Ibu akan mengatakan begini, wah kamu bisa saja loh melakukan yang lebih buruk, untung ya kamu tidak melakukannya gitu. Jadi kayak kita kuatkan dia bahwa kamu bisa melakukan yang lebih buruk, tapi ternyata kamu nggak melakukannya. Ini pelan-pelan kita angkat mereka dari proses merasa bersalahnya. Kamu pasti punya alasan loh mengapa melakukannya itu kenapa gitu.
Apakah itu penting bagi kamu ketika menjotos temennya gitu ya? Menurutmu itu penting ya? Gitu. Boleh ditanyakan konfirmasinya. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain ya, yang baru. Gitu. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul gitu misalnya? Apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik gitu? Biasanya ketika kita validasi kebutuhan, pada dasarnya itu kita memberikan kebutuhannya itu, Bapak Ibu. Ini penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima. Kita terima dulu ya, terutama di sini rasa terima. Kita menerima anak itu dengan segala kelemahannya gitu. Kita coba cek yang tadi, ketika menstabilkan identitas itu kita buat anak merasa nyaman. Kita naikkan posisinya dulu. Jadi gini, ketika identitas menstabilkan identitas itu, anak-anak itu kan biasanya kalau melakukan kesalahan kan merasa bersalah ya Bapak Ibu, meskipun mungkin tidak diungkapkan. Itu saya yakin, karena mimiknya pasti berubah, kemudian pasti ya takut-takut gitu kan dengan kita kan. Nah itu kita ambil dulu jiwa bersalahnya itu, kita angkat dulu ke permukaan dengan membuatnya nyaman, dengan kalau dia down, drop, itu kita angkat dulu. Makanya kata-katanya, Bu Guru pernah kok merasakan apa yang kamu rasakan. Bu Guru pernah kok berbuat salah juga. Udah ya, cukup ya, jangan berlarut-larut dalam rasa bersalah ini. Gitu. Intinya ada di situ. Kemudian ketika di validasi kebutuhan, itu kita mulai memberikannya penguasaan, kebebasan, kasih sayang itu, tapi sudah mulai menanyakan alasannya apa, karena kita harus tahu alasannya ini untuk mencari tahu kebutuhan apa sih yang hilang, kenapa dia melakukan kesalahan itu gitu loh Bapak Ibu. Ini dibawa juga untuk membawa mereka menuju solusinya, wajib dilakukan juga. Nah, yang selanjutnya kita bawa ke keyakinannya. Ketika kita sudah tahu, kita sudah mengangkatnya dari rendah dirinya tadi ya, sudah netral. Kemudian sudah tahu alasannya, sudah diterima, sudah diberi kasih sayang. Nah sekarang kita kuatkan dengan cara kita tanya, apa sih keyakinan kita nak? Kita tidak harus dengan keyakinan kelas ya. Kalau orang Jawa itu kan harus sopan gitu aja. Itu kan keyakinan tuh. Ya misalnya dia misalnya tidak sopan dengan yang lebih tua gitu ya. Apa sih keyakinan kita nak? Gitu. Keyakinan orang Jawa apa dengan yang lebih tua? Kita mungkin bisa meyakinkan seperti itu ya, narasinya ya. Kan harus sopan Bu Guru gitu. Tapi harus dijawab oleh muridnya, jangan dari kita. Kita tidak boleh menggurui. Harus anaknya. Kita harus sopan, nah pinter. Ini kamu tahu, gitu kan Bapak Ibu. Nah, kita sudah selesai. Nah, berarti kalau dia sudah tahu keyakinannya, dia sudah ke jalannya, dia sudah di tracknya. Selesai sebenarnya urusan kita. Tapi kan kita harus membantu mengembangkan solusinya kan Bapak Ibu. Nah itu selanjutnya, tahap selanjutnya. Baik yuk Ibu bantu yuk menyelesaikan masalahmu, karena kamu udah tahu keyakinanmu, nilai dalam dirinya udah dikembalikan ke hatinya. Yuk Bu Guru bantu, itu baru tahap selanjutnya. Kita kembangkan, kita jadi manajer di sini. Kamu bisa apa untuk memperbaiki kesalahan? Oke. Ini kayaknya enggak. Oke, sekarang saya mau menunjukkan. Ketika tadi saya merestitusi ya Bapak Ibu. Tapi perlu saya tegaskan bahwa saya ini disclaimer hanya sekedar acting ya. Jadi ini tidak benar adanya. Jadi mohon tidak dipersepsikan yang lain. Saya buka dulu. Oke, saya share ya Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu berspekulasi. Nanti silakan Bapak Ibu boleh bertanya setelah itu kalau ada yang tidak paham. Sudah tampak Bapak Ibu?
Sudah tampak belum ya? Salah satu mungkin? Sudah. Saya play ya Bapak Ibu. Semoga terdengar suaranya. Main yuk. Terdengar nggak ya? Apa? Terdengar. Oke, baik. Gimana kalau kita ajak Angsa dulu? Main bola umpet yuk. Saya tapi masih kadang kayaknya itu mati. Ikut ya. Gak usah. Lah kenapa? Soalnya kamu tadi jahat. Jangan. Enggak, Kak. Tapi Mama gak mau ngajak main. Kenapa? Mama gak mau ngajak main. Sudah. Ya, coba. Mas Habsi, coba ceritakan apa yang terjadi. Aku gak salah. Tapi Nana yang jahat. Mas Habsi, salah itu nggak apa-apa. Mama dulu juga pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari salah, ya? Oke. Tadi Mas Habsi ngapain? Aku mukul adik. Oh, tadi Mas Habsi mukul adik. Baik, sekarang Mama mau tanya. Mas Habsi pasti mukul adik kan ada alasannya. Apa alasannya Mas Habsi mukul adik? Soalnya adik nggak mau tak ajak main. Mas Habsi, tadi mukulnya keras enggak? Enggak. Oh, alhamdulillah. Mas Habsi mukulnya enggak keras ya. Untung saja. Nah, sekarang coba kita pikirkan terlebih dahulu. Mas Habsi, boleh enggak melanggar enggak kalau memukul adik itu? Melanggar. Melanggar. Harusnya bagaimana Mas Habsi? Tidak mungkin. Iya. Kenapa kita nggak boleh mukul adik? Karena kita sayang dengan adik. Pinter. Baik Mas Habsi. Sekarang Mas Habsi sudah tahu bahwa kita harus sayang sama adik. Tidak boleh memukul adik. Sekarang Mama mau tanya. Apa yang akan Habsi lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Kesalahan memukul adik. Minta maaf. Oh, pinter. Apakah setelah ini Mas Habsi mau meminta maaf kepada adik? Iya. Baik. Mama temenin ya untuk minta maaf sama adik ya. Oke. Oke. Peluk dulu. Ya, aku minta maaf ya. Nah, baikan ya. Oke. Baik Bapak Ibu, aktor ibu kota sudah tampil ya. Jadi kurang lebih ketika segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu bisa melakukannya itu sebenarnya sesuai dengan gaya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Jadi tentunya Bapak Ibu itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Nah kalau tadi karena saya sama anak saya sendiri, saya sering melakukannya Bapak Ibu ketika anak-anak saya rewel atau kucek itu saya sering merestitusi mereka. Ya kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Mungkin di awal-awal masih agak kaku ya Bapak Ibu. Ya biasalah.
Dan yang tantangannya itu ketika kita merasa jengkel banget dengan tindakan mereka, tapi kita nggak bisa marah-marah. Itu yang bikin sangat tidak nyaman gitu. Kita harus merestitusi kan, kita harus menstabilkan diri dulu, baru kita bisa merestitusi anak. Baik, kurang lebih untuk segitiga restitusi seperti itu. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan? Atau sudah cukup untuk gambaran? Cukup ya Bapak Ibu. Bu Ervi mungkin ada pertanyaan? Oh, saya Bu, enggak ada pertanyaan, malah semakin menguatkan Bu. Jadi buat saya besok selanjutnya. Baik, ya Bapak Ibu, karena saya rasa sudah cukup ya. Semua materi di budaya positif itu sudah saya berikan seluruhnya kepada Bapak Ibu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kemudian silakan Bapak Ibu mempraktekkan untuk segitiga restitusi. Kita cicil ini diseminasinya maksudnya via daring ya. Setelah ini nanti Bu Ervi akan tambah penguatan lagi via luring mungkin di sekolah. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan dari saya, nanti saya cukupkan. Kemudian saya kembalikan pada Pak Wahyu selaku moderator untuk menutup acara. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas kesempatannya dan awet rawuhipun di ruang ini. Ya, kita bisa belajar bareng ya. Pokoknya kita maju bareng untuk SD Negeri Kalasan 1. Terima kasih Bu Kepala Sekolah atas kesempatan dan didampingi dari awal sampai akhir ya Ibu ya, dan teman-teman yang lainnya. Saya tutup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri. Ternyata sangat bagus sekali untuk materi pada malam hari ini. Saya juga baru tahu bahwa ternyata disiplin itu adalah ternyata artinya belajar, dan juga yang menarik adalah segitiga restitusi yang baru saya pelajari tadi malam juga Bu. Ternyata ada manfaatnya juga, dan juga videonya sangat bagus, pemerannya bagus, besok bisa diajukan untuk di FTV. Kita kasih tepuk bagus dulu, tepuk wow ya. Ini diajari istri saya sudah lama, tapi saya juga dapat di tempat yang lain. Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih. Terakhir Pak Wahyu, maaf ada satu yang kurang. Silakan Pak Wahyu memimpin salah satu untuk refleksi ya Bapak Ibu ya, terkait perasaannya, kemudian pelajaran yang didapatkan, kemudian ke depan mungkin perbaikan untuk apa yang diambil dari pelajaran hari ini. Mungkin Pak Wahyu yang memimpin saja. Terima kasih Pak. Untuk refleksi mungkin yang sudah open mic dan juga sudah ada gambarnya, sudah siap. Bu Erviana, monggo memberikan refleksi untuk kegiatan pada malam hari ini. Monggo. Ya, terima kasih kepada saya. Ya, jadi materi yang disampaikan Bu Sri itu sangat bermanfaat sekali, karena setiap hari kita menemuinya Bapak Ibu. Seperti tadi kita berada dalam posisi kontrol kita sebagai guru itu apakah sebagai pemarah atau sebagai yang minta dikasihani atau apa itu. Jadi sangat bermanfaat sekali bagi kami semua di sini, dan semoga kedepannya dapat dilakukan terutama di SD Negeri Kalasan 1 agar nanti anak-anak itu bahagia di sekolah. Yang penting itu dulu, jadi biar anak-anak bahagia sekolah, bahagia dengan gurunya. Insya Allah kalau semua itu sudah terlaksana, nanti budaya-budaya positif yang kita programkan akan berjalan dengan baik. Mungkin itu, sama tambahan satu lagi yang tadi saya sampaikan ke Bu Sri, ini saya dapat tambahan ya, karena Bu Sri juga fasilitator ya, jadi saya dapat tambahan masukan-masukan informasi. Jadi besok kalau saya juga desiminasi, jadi setelah ini saya desiminasi, akan tambahan informasinya dari Bu Sri, ini banyak sangat membantu saya. Terima kasih Bu Sri. Mungkin itu saja Pak Wahyu.
Mungkin satu lagi, Bu Yani, monggo untuk memberikan refleksi untuk kegiatan kita pada malam hari. Terima kasih Pak Wahyu. Untuk saya pribadi, ini terutama banyak sekali sih yang bisa saya ambil. Terutama ya tadi salah satunya untuk sebagai manajer itu banyak sekali yang harus saya pelajari di sini. Bagaimana menjadi manajer dari sekian banyak anak ibunya, bapaknya, anak-anak juga anak-anak. Jadi ini sangat bermanfaat untuk saya, dan ilmu-ilmu yang lain atau materi-materi yang lainnya meskipun saya sudah tidak mengajar, tapi kan bisa juga saya terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih Bu Sri ilmunya. Semoga selalu bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sami-sami Ibu, nggih, sami-sami Bapak Ibu. Terima kasih untuk refleksinya Bu Yani dan juga Bu Ervi. Tidak terasa kita sudah lebih dari 90 menit. Tidak terasa Bu Sri, ternyata materinya sangat menyenangkan dan memberikan dampak positif tentunya bagi kita untuk yang akan datang, termasuk segitiga restitusi tadi. Semoga dengan adanya perbaikan dan penambahan ilmu ini nanti kita bisa menjadi lebih baik dan menjadikan SD Negeri Kalasan 1 semakin maju. Tentunya besok juga akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menambah karakter-karakter yang lebih baik. Mungkin untuk kegiatan pada malam hari ini kita sudah cukupkan. Monggo kita akhiri kegiatan pada malam hari ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya kepada Bu Yani, sudah menyempatkan waktu dan juga pematerinya sudah memberikan materi yang terbaik, dan juga untuk Bapak dan Ibu Guru sudah bergabung pada acara pada malam hari ini. Semoga memberikan ilmu dan juga diberikan amal yang baik untuk kita semuanya. Nggih, monggo kita tutup untuk acara pada malam ini. Sampai jumpa pada acara selanjutnya, diseminasi dari Bu Erviana SPD. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara kombel selanjutnya ataupun materi selanjutnya. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Saya matikan rekamannya. Silakan Bapak Ibu live dari room. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu hari Senin.